Jadi perkenalkan, nama saya Herudin Saleh, saya dosen pengajar variabel kompleks. Jadi ini langsung ke pertemuan pertama dari mata kuliah variabel kompleks, judulnya pengertian operasi dan notasi dari bilangan kompleks. Tapi sebelum itu, mungkin ini perkenalan dulu. Variabel kompleks ini mata kuliah semester 3, dan prasyaratnya ini harus lulus kalkulus 1 dan juga kalkulus 2. Anda tidak harus dapat nilai A, cukup lulus saja Anda sudah berhak untuk mengambil mata kuliah variabel kompleks. Kodenya ini AZK2BAB3 gitu ya. Dan ini identitas saya sebagai dosen kelas dari Farkom. Nama saya Hardin Saleh dan kodenya KHS. Nomor WA-nya untuk selama pengajaran menggunakan ini, nomor WA saya. Lalu untuk emailnya saya menggunakan email TELU. Jadi ini nama saya ada @telkomuniversity.ac.id. Ruang dosen saya di TLT lantai 3, ruang 3H12. Atau perkuliahan di mata kuliah variabel kompleks ini hampir sama dengan mata kuliah yang lainnya. Di antaranya ada keterlambatan maksimal 15 menit. Keterangan dalam post-test ataupun ujian, ini nilainya akan dinolkan untuk post-test dan ujian yang bersangkutan. Jadi, post-test dilaksanakan pada pertemuan terakhir sebelum ujian CAO. Lalu minimal kehadiran 75%, jika tidak terpenuhi maka nilai dari dosen tidak dapat diproses di Grasias dan nilainya otomatis jadi E. Lalu apabila ada koreksi kehadiran, misalkan Anda sebenarnya hadir namun di Grasias tercatat tidak hadir, maka koreksi kehadiran hanya berlaku di hari yang sama. Jadi di luar hari itu biasanya tidak saya layani. Begitu untuk aturan perkuliahan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Sudah cukup, Baik. Bapak. Oke, lanjut. Untuk CLO-nya ada 4 CLO di material variabel kompleks. CLO 1 yaitu menyelesaikan kasus sistem bilangan kompleks dan fungsi kompleks. CLO 2 menyelesaikan kasus integral real dan integral kompleks. CLO 3 menyelesaikan kasus deret kompleks, residu, dan aplikasinya. CLO 4 menyelesaikan kasus deret dan transformasi Fourier. Nah, untuk pustaka utamanya kita pakai buku Churchill terbitan 2013 yaitu Complex Variable and Application edisi ke-9. Dan di sini ada referensi lainnya. Ada karangan Krezik dan juga ada karangan Padanang Mursita gitu ya. Yang jelas dalam perkuliahan Farkom ini kalau bisa kalian punya buku panduannya gitu ya, punya buku textbooknya. Nah, total pertemuan ada 32 pertemuan dari 16 pekan gitu ya. Total ada 16 pekan, setiap pekan ada 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama di sini adalah pengertian operasi dan notasi pada bilangan kompleks. Pertemuan kedua bentuk polar dan bilangan kompleks, akar dan pemakatan, dan seterusnya. Objeknya di sini adalah bilangan kompleks, itu yang perlu diingat. Tapi untuk konsep umumnya ini sama dengan di bilangan real. Dan tujuan utama kita di sini untuk variabel kompleks adalah memahami tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier di sini ini kita gunakan nanti untuk mata kuliah berikutnya, yaitu pengolahan sinyal, gitu ya. Dan untuk komposisi penilaian di sini sama dengan kemarin di kalkulus mungkin ya. Di sini dari 4 CLO itu masing-masing boleh 25%, dengan ujian CLO 15%, kuis dan tugas 10%. Kuis, tugas, post-test ini 10% totalnya. Dan biasanya di sini untuk buat masing-masing ini kondisional. Yang jelas biasa saya ambil yang paling gede gitu. Kalau di antara kuis, tugas, dan proses yang paling gede itu saya masukkan. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk ujian CO ini murni nggak bisa diubah-ubah. Dan untuk nilai keaktifan masuknya yang 10% ini. Standar indeks ini sama dengan mata kuliah yang lain di TLU. Jadi A itu mulai dari 85,01. Jadi kalau kurang dari itu nggak A. Jadi untuk A kan nggak harus 100. Cukup 85,01 86 aja udah bisa dapat A. Untuk AB 75,01 sampai 85, B-nya 65,01 sampai dengan 75 dan seterusnya. Dan saya harap kalian bisa menargetkan setiap perkuliahan itu di atas 3 ya. Berarti kalau bisa di atas B, minimal 65,01 ya. Motivasi kenapa kita memerlukan bilangan kompleks gitu ya di teknik telekomunikasi. Di sini diantara ada untuk menyederhanakan representasi sinyal sinusoidal. Jadi pengolahan sinyal di sini bilangannya atau objeknya menggunakan bilangan kompleks. Kedua, menganalisa sistem komunikasi analog maupun digital. Ketiga, menggambarkan impedansi dan parameter jaringan. Kemudian yang terakhir adalah memvisualisasikan data digital pada konstelasi modulasi. Ini semua menggunakan bilangan kompleks. Nah, untuk pertemuan 1, di sini kita akan
mempelajari pertama tentang pengertian dan notasi bilangan kompleks, kedua operasi matematika bilangan kompleks. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan operasi bilangan kompleks. Ini untuk pertemuan kedua, nanti yang capaian pola dan sebaliknya, tapi untuk pertemuan hari ini hanya sampai dengan operasi bilangan kompleks saja. Gitu. Nah, kita mulai dengan apa itu bilangan imajiner. Jadi perbedaan antara bilangan real dengan bilangan kompleks itu diantaranya karena adanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu sendiri ini muncul dari permasalahan ketika kita punya x kuadrat sama dengan negatif 1. Maka di sini berapa nilai x-nya? Kalau dalam konsep bilangan real, kalau x kuadrat sama negatif 1, maka x adalah plus minus akar negatif 1. Sedangkan akar negatif 1 ini bukan bilangan real. Karena dalam bilangan real kita tidak boleh mengakarkan bilangan negatif. Dengan demikian, ini kita pertegas. Artinya kalau x adalah plus minus akar negatif 1, x bukan bilangan real. Kalau bukan bilangan real, lalu bagaimana? Gitu ya. Padahal selama ini yang kita punya bilangan terbesar atau himpunan paling besar itu adalah bilangan real. Tetapi dalam permasalahan, terutama di bidang teknik telekomunikasi, kita membutuhkan akar negatif 1 ini, gitu ya. Oke lah, supaya nggak ribet, maka akar negatif 1 kita tulis atau kita notasikan sebagai I saja. Dengan demikian, kalau dalam operasinya, I kuadrat itu adalah akar negatif 1 dikuadratkan, berarti dia adalah negatif 1. Di mata kuliah lain, misalkan di rangkaian listrik, I di sini biasa diganti dengan J, gitu ya. Tapi sama saja sifatnya, karena J sendiri didefinisikan sebagai akar negatif 1 juga. Nah, jadi kalau I kuadrat di sini ada negatif 1, bagaimana dengan I pangkat 3? Kalau I pangkat 3 berarti di sini ada I kuadrat dikali I kuadratnya ada negatif 1, dengan demikian negatif 1 kali I adalah negatif I. Seperti itu. Jadi, akar negatif 1 sendiri dalam bilangan kompleks itu tidak ditulis ya. Akar negatif ditulisnya sebagai I saja. Jika kita punya negatif A unsur dari R, maka akar negatif A di sini dapat tulis sebagai I akar A. Ini untuk semua negatif A, gitu ya. Logikanya dari sini, karena akar negatif A sama dengan akar negatif 1 kali A sama dengan akar negatif 1 kali akar A. Jadi akarnya ini menyebar gitu ya, terdistribusi. Dan ini akar negatif 1 adalah I, jadi ini I akar A. Kayak ada yang mau nyoba di sini. Kalau negatif I kuadrat ini berapa nih kira-kira nih? Ini kan kalau negatif I kuadrat 1. Ada yang tahu gimana caranya? Itu kan ada dua, ada imajiner sama minus 1. Kemudian kan dipisah. Iya. Jadi untuk minus 1 dipangkat 2 jadi 1. Lalu Oke, untuk negatif 1 imajiner dipangkat 2 jadi minus 1. 1 kali negatif 1. Gitu ya? Ini Ya, jadinya mungkin. tepat sekali. Oke, terima kasih. Jadi cukup paham gitu ya di sini. Kalau udah paham ini berarti yang bawahnya ini mudah gitu. Jadi I pangkat 4 berarti di sini adalah I kuadrat dikali I kuadrat. Ini sama dengan negatif 1 kali negatif 1. Ini sama dengan 1. Oh, tunggu bentar. Kalau pangkat 6 gimana ya? I pangkat 6 berarti di sini I kuadrat kali I kuadrat kali I kuadrat gitu ya. Berarti ini negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Oh, ini negatif 1 ya. Seperti itu. Jadi kenapa saya ajarkan menulis teori seperti ini? Tujuannya supaya tidak ceroboh. Karena pada umumnya anak-anak yang pintar itu kesalahannya itu ketika menghitung yang sederhana seperti ini. Nah, berikutnya ke pengertian bilangan kompleks atau definisinya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai X plus Y. Gitu ya. Nah, di sini X plus Y. Jadi kalau semua bilangan dapat dinyatakan sebagai X plus Y, maka dia disebut bilangan kompleks. X sama Y-nya di sini adalah bilangan real dan I-nya adalah akar negatif 1. Untuk penulisannya, X di sini dinotasikan sebagai re Z. Re di sini adalah real, bagian real dari Z. Dan ya di sini dinotasikan dengan IMZ, yaitu imajiner dari Z. Contoh, misalkan kita punya Z1 sama dengan 3. 3 dapat ditulis sebagai 3 plus I kali 0. Dengan demikian, 3 adalah bilangan kompleks. Gitu ya. Dan 3 bagian realnya adalah 3 dan bagian imajinernya adalah 0. Karena ini 3 adalah 3 plus I kali 0. Jadi X-nya 3, ini re-nya, imajinernya adalah 0.
Kedua, kalau 2 plus akar negatif 9, apakah dia bilangan kompleks? Mari kita lihat. 2 plus akar negatif 9 ini adalah 2 plus 3i. Karena akar negatif 9 di sini adalah akar negatif 1 dikali akar 9. Jadi, di sini, ini adalah akar negatif 1 dikali 9. Awalnya seperti ini. Ini sama dengan akar negatif 1 kali akar 9. Ini sama dengan i dikali 3. Jadi, ini adalah 3i. Jadi, ini jadinya 2 plus 3i. Dengan demikian, di sini adalah bilangan kompleks. Jadi, dengan bagian realnya adalah 2, imajinernya adalah 3. Jadi 2 plus akar negatif 9 pun ini adalah bilangan kompleks. Lalu akar negatif 3 pun ini bilangan kompleks, karena akar negatif 3 adalah 0 plus i akar 3. Bagian realnya di sini 0, imajinernya adalah akar 3. Sampai sini, ada yang tanyakan dulu atau tidak? Ya, Pak. Ya, silakan. Ini kan untuk persamaan sendiri itu Z sama dengan X tambah imajiner dikali Y. Untuk Ya, imajinernya sendiri, kenapa harus dikali Y? Kenapa tidak dikali X? gini. Jadi kita mengikuti notasi yang disepakati, gitu ya. Kita sepakati bagian imajinernya disimpan di sebelah kanan, gitu ya. Pak, boleh nggak Pak kalau kita tuliskan Y plus X? Y plus X. Boleh aja, gitu ya. Cuman nggak lazim, gitu. Seperti itu aja. Eh, kita pun tahu bahwa penjumlahan itu bersifat apa ya, komutatif, gitu ya. Jadi kalau misalkan 2 ditambah 3 dengan 3 tambah 2 itu sama aja. Kita paham itu. Tapi dalam simbol, itu kita mengikuti kesepakatan bersama. Dan simbol-simbol matematis itu biasa disepakati secara internasional oleh orang matematik sendiri dan juga oleh orang yang menggunakannya gitu. Dalam hal ini orang teknik atau engineer dan juga sains. Dalam hal ini fisika gitu ya, kimia itu notasinya biasanya serupa. Cara penulisannya serupa. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Tanyakan lagi? Oke. Jadi dalam masyarakat keilmuan itu ada kesepakatan dalam penulisan simbol. Dan tujuannya itu biasanya berkaitan dengan maknanya gitu ya. Maknanya ini untuk apa? Contohnya nanti di rangkaian listrik I-nya diganti dengan J, mungkin ada alasan tersendiri di sana kenapa I-nya diganti dengan J. Tetapi tidak merubah sifatnya. Karena I dengan J didefinisikan sebagai bilangan yang sama, yaitu akar negatif 1. Oke, berarti di sini ada latihan gitu ya. Tuliskan bilangan berikut ke dalam bentuk X plus Y, kemudian tentukan real Z dan imajiner Z-nya. Oke, nomor 1, Z sama dengan negatif 0,5. Real Z-nya berapa, imajiner Z-nya berapa? Yang nomor 1. Yang paling mudah. Oh, X over Z-nya 0,5 minus 0,5, lalu untuk imajinernya itu 0 kan, Pak? Ya, betul. Jadi ini negatif 0,5 plus 0i. Dengan demikian di sini real dari 0,5, negatif 0,5, di sini adalah negatif 0,5. Dan imajiner dari negatif 0,5 di sini adalah 0. Sederhana itu. Dan ini berlaku untuk semua bilangan real. Yang bilangan real di sini ada nomor 1, ini bilangan real, nomor 2 bilangan real, nomor 4 ini bilangan real, nomor 5 bilangan real, lalu udah. 1, 2, 4, 5 ini bilangan real. Nomor 3 bukan bilangan real, karena di sininya ini akar dari negatif. Akar dari negatif itu dia tidak real. Ada i-nya, ini pasti bukan bilangan real. Akar negatif 2 ini bukan bilangan real. Ini akar negatif bukan bilangan real, ini pun ada akar negatif. Nah, nomor 9 di sini perlu diurai terlebih dahulu. Kalau diurai kuadrat. Di sini kalau kita lihat ini akar negatif 3-nya nggak mustah gitu ya. Ini jadinya 4 plus 4 akar negatif 3 gitu ya. Ini 2 akar negatif 3 tambah 2 akar negatif 3. Ini jadinya 4 akar negatif 3 ditambah ini kuadratkan, ini adalah negatif 3. Di sini ada unsur tidak realnya, berarti ini bukan bilangan real juga. Di sini kita lihat dulu, ini akar negatif 4, ini sama dengan berapa nih? Akar negatif 1 dikali 4 gitu ya. Ini sama dengan akar negatif 1 dikali akar 4. Berarti di sini I dikali 2. Jadi ini 2I. Atau boleh juga ditulis kalau dalam notasi X plus Y, berarti di sini adalah 0 plus 2I. Berarti di sini real dari akar negatif 4, di sini adalah 0. Imajiner dari akar negatif 4, di sini adalah 2. Gitu ya. Berarti akar negatif 4 pun adalah bilangan kompleks.
1 min 2i, jelas bilangan kompleks. Ini realnya berapa nomor 6? 1. Imajinernya? 1. Ya, min 2. Negatif 2. Nomor 7, realnya berapa? Ingat, kalau kalian menemukan akar negatif A, ini sama dengan I akar A. Oh, Jadi kalau ini sama negatif I akar 2. Atau di sini 0 plus I negatif akar 2. Ini kan ya, berarti imajinernya berapa nih? Imajinernya min akar 2. Min akar 2 Negatif ya. akar. negatif akar 2. Ini imajinernya. Realnya? 0. Realnya 0. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut berikutnya. Di sini posisinya seperti ini. Jadi sebelumnya di kalkulus kalian mengenal bahwa bilangan real adalah bilangan yang himpunan yang paling besar, karena himpunan real itu dia mencakup ini tak rasional, ini rasional, irasional gitu ya, dan juga bilangan bulat. Jadi bilangan bulat, rasional, irasional ini semuanya adalah bagian dari himpunan bilangan real. Ini posisinya ini agak ada yang salah ya. Harusnya bilangan bulat ini masuk ke rasional, di dalam rasional. Dan irasional memang dia saling komplement dengan irasional. Bilangan kompleks ini posisinya adalah yang paling besar. Berikutnya notasinya. Notasi, jadi kalau di sini kita punya X1 plus Y1, dia diwakili oleh X1, Y1 pada bidang kompleks. Ya. Jadi bilangan kompleks itu kalau dalam secara geometri itu dituliskan dalam bentuk bidang, gitu ya. Beda dengan bilangan real, secara geometri ditulis dalam bentuk garis. Lalu bagaimana dengan pengoperasiannya? Pengoperasiannya bilangan kompleks itu sama dengan bilangan real. Jadi kalau kita punya Z1 adalah X1 plus Y1, Z2 X2 plus Y2, bagaimana dengan penjumlahan perkalian dan perkalian skalar? Perkalian seperti ini. Penjumlahan seperti ini. X1 plus Y1 tambah X2 plus Y2 ini dibuka aja kurungnya. Kita jumlahkan bagian realnya saja, ditambah imajinernya dijumlahkan. Jadi ini X1 plus X2 tambah Y1 plus Y2. I-nya simpan di luar, jadi Y1 plus Y2. Seperti ini penjumlahan, nggak ada yang aneh ya. Perkalian di sini pun sama, X1 plus Y1 kali X2 plus Y2 adalah X1 dikali X2 plus Y2 ditambah Y1 dikali X2 plus Y2. Setelah itu diurai seperti halnya perkalian pada bilangan real, gitu ya. Yang perlu diingat di sini adalah I kuadrat adalah negatif 1. Jadi contoh di sini nih, setelah diurai, lalu kita kalikan X1 kali X2, X1 kali Y2, dan seterusnya. Di sini yang Y1 kali Y2 jadinya I kuadrat Y1 kali Y2. I kuadrat ada negatif 1, ini jadinya negatif Y1 Y2. Lalu yang masih ada I-nya, ini kita pisah, simpan di sebelah kanan, yang tanpa I simpan di sebelah kiri. Lalu ini kita keluarkan, inilah bagian imajinernya dan inilah bagian realnya. Jadi perkaliannya, operasinya serupa dengan bilangan real. Bagaimana kalau dikalikan bilangan real? Makanya bilangan real dikalikan bilangan kompleks. Maka di sini contoh KJ1 berarti ini K kali X1 ditambah K kali Y1. Seperti itu. Nah ini bentuk ringkasnya. Jadi kalau Z1 plus Z2 berarti tinggal dijumlahkan saja bagian realnya dan bagian imajinernya dikelompokkan. Jadi kalau Z1-nya X1 plus Y1, Z2-nya X2 plus Y2, maka di sini adalah kalau penjumlahan berarti X1 plus X2 ditambah I kali Y1 plus Y2. Ini dapat dari yang sebelumnya. Ini. Jadi kita cukup langsung ke yang bagian bawahnya saja. Kalau perkalian berarti di sini XX min YY plus IXY plus YX. Indeksnya 12, 12, 12, 12. Ini dapat dari uraian yang ini. Yang perkalian. Untuk yang dikalikan bilangan real, ini pun sama, didapat dari uraian yang tadi. Mengapa kita perlu mengingat ini? Tujuannya supaya efisiensi waktu. Gitu. Yang pertama, kedua, mengurangi peluang kesalahan. Jadi contoh misalkan kita punya perkalian 2 plus 3i kali 1 plus 4i. Maka di sini kalian tidak perlu menguraikan ulang, cukup saja dikalikan gitu ya. Ini XX berarti 2 dikali 1. Y berarti 3 dikali 4. Jadi XX min YY. 2 kali 1 kurangi 3 kali 4 plus I XY plus YX. X-nya berarti di sini 2 dikali 4 gitu ya, X kali Y. Tambah Y kali X berarti 3 dikali 1. 2 kali 4 tambah 3 kali 1. I-nya simpan di sini. Pak, gimana kalau lupa? Kalau lupa berarti kalian terpaksa harus
menguraikan seperti waktu di sekolah menengah dulu gitu ya, penjumlahan dan perkalian biasa. Tapi kalau sudah hafal pola ini, kan boleh langsung pakai pola ini. Cuma yang menjadi kesalahan umum ketika hafal pola ini adalah ketika kalian menyebutkan Y di sini, misalnya Y1, Y2, ini I-nya nggak boleh ikut. Jadi ada yang dioperasikan di sini Y1 kali Y2, ada. Karena kalau dimasukkan di sini Y1 kali Y2, di sini jadi kacau ya. Jadi kalau ke bentuk ini I-nya nggak boleh masuk lagi. Ini yang dimasukkan cukup X sama Y-nya saja. I-nya jangan dimasukkan, jangan dioperasikan. Seperti itu. Penjumlahan pun di sini lebih mudah ya. 2 plus 5I tambah 3 plus 4I. Cukup pakai polanya, berarti ini 2 ditambah 3 ditambah I kali 5 ditambah 4. Sampai situ ada pertanyaan dulu atau tidak? Baik, kalau tidak kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana kalau notasinya kita ganti pakai notasi kartesian operasinya. Ini sama aja gitu ya. Y1 plus Z2 berarti di sini X1 plus X2, Y1 plus Y2. S2, Y1 kali Z2 berarti X1 kali X2 min. Jadi XX min YY plus XY plus YX. Jadi kalau notasi ini entry pertama dia adalah bagian real, entry kedua adalah bagian imajiner. Kemudian untuk yang contohnya seperti ini jadi kalau 2,3 kali 1,4 ini dalam notasi bilangan kompleks, bilangan kompleks dalam notasi kartesius. Jadi 2,1 berarti 2,3 kali 1,4 berarti ini 2 dikali 1 XX minus YY berarti 3 kali 4. Koma ini bagian imajinnya XY plus YX berarti ini 2 kali 4 tambah 3 kali 1. Oke. Berarti di sini 2,5 tambah 3,4 berarti 2 tambah 3, 5 tambah 4 seperti itu. Untuk yang perkalian dengan real dan kompleks ini 7 kali 8, negatif 2 berarti 7 kali 8, 7 kali negatif 2. Ini serupa dengan perkalian matematik dengan bilangan real mungkin ya. Nah, di sini ada juga modulus dari bilangan kompleks gitu ya. Modulus atau bilangan absolut dari bilangan kompleks ini dinyatakan sebagai jarak dari Z ke titik asal. Modulus itu. Berarti dengan demikian dulu waktu di sekolah dasar atau sekolah menengah, jarak dari Z ke titik asal berarti di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Gitu. Jadi kalau secara umum kalau Z-nya adalah X plus Y gitu ya, maka modulus Z adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Modulus juga sini digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik. Jadi kalau kita punya Z1 sama Z2 berapa jaraknya, kita hitung saja ini selisihnya, selisih Z1 dan Z2 lalu kita moduluskan. Seperti itu. Sifat modulus seperti ini. Modulus Z1 per Z2 sama modulus Z1 bagi modulus Z2, dan modulus Z1 per Z2 ini sama modulus Z1 kali modulus Z2. Dan secara sifat ini mirip dengan bilangan mutlak gitu ya, mutlak. Ada bilangan real. Nah, ini latihannya. Nanti akan saya share di grup ya bagi yang memerlukan. Dan ini bisa bermanfaat untuk perkuliahan berikutnya nanti. Ada konjugat di sini, konjugat atau sekawan dari bilangan kompleks ini definisikan sebagai pencerminan. Jadi kalau kita punya Z sama X plus Y, konjugat atau sekawannya adalah pencerminan di Z X plus Y terhadap sumbu real. Jadi kalau terhadap sumbu real berarti X-nya tetap, Y-nya yang awalnya di sini jadi di bawah. X-nya tetap di sini, yang plus Y jadinya negatif Y. Gitu ya. Notasinya pakai garis. Jadi Z garis itu untuk sekawan dari Z. Garisnya ini horizontal ya. Jadi ini cukup jadi pengingat saja bahwa konjugat atau sekawan berarti dia pencerminan dari Z terhadap garis horizontal. Jadi Y-nya dinegatifkan. Contoh kalau kita punya 2 plus 3I, maka sekawannya adalah 2 min 3I. Sifat sekawan di sini adalah sekawan dari Z1 plus Z2 sama sekawan Z1 tambah sekawan Z2. Sekawan Z1 kali Z2 ada sekawan Z1 kali sekawan Z2. Z1 sama dengan modulus dari sekawan Z1. Jadi jarak dari Z ke titik asal ini sama dengan jarak dari sekawan ke titik asal. Gitu ya. Lalu kalau dikalikan sekawan bagaimana? Z kalau kalikan sekawannya ini sama dengan modulus Z1 dikuadratkan. Ini yang nomor 5 ini adalah Z1 adalah Z tambah Z bar per 2, dimana Z adalah Z min Z bar per 2I. Ini keperluannya nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Nomor 6 ini kita samakan segitiga biasanya digunakan untuk pembuktian, gitu ya. Pembuktian suatu formula yang menggunakan bilangan kompleks. Contoh, tentukan bagian real, bagian imajiner, dan modulus dari Z sama dengan 2 plus 3I per 1 minus I. Caranya bagaimana menentukan real, imajiner, dan modulus? Ya, di sini
2 plus 3i plus 1 minus i kita kalikan dengan sekawan dari 1 minus i. Tapi karena kita tidak boleh merubah nilai, kita kalikan dengan 1 plus i per 1 plus i. Ini kan nilainya 1 ya, karena dibagi dengan dirinya sendiri. Tapi dengan memunculkan ini, maka 1 min i bagian bawah ini akan menjadi bilangan real. Karena 1 min i kali 1 plus i, ini kalikan sekawan, ini jadinya adalah 1 kuadrat kali negatif 1 kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau ingat, A plus B kali A min B, ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau 1 plus I kali 1 min I, berarti di sini adalah 1 kuadrat minus apa? I kuadrat gitu ya. 1 kuadrat adalah 1. I kuadrat ini adalah negatif 1. Ini jadinya 1 plus 1 sama dengan 2. Gitu. Kalau di sini kita menggunakan sifat yang sekawan tadi. Kalau sekawan kan Z kali Z bar, ini sama dengan modulus Z kuadrat. Modulus Z kuadrat itu apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Gitu ya. Ini jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kalau 1 min I kali 1 plus I berarti adalah 1 kuadrat. Ini sebagai X-nya, Y-nya negatif 1. 1 kuadrat. Seperti itu. Bebas ya. Mau menggunakan sifat sekawan atau menggunakan sifat yang ini. Bebas. Gitu ya. Hasilnya sama. Gitu ya. Sama-sama 2. Ini negatif. Ini kan X-nya, ini 1, Y-nya negatif 1. Jadi seperti itu. Hasilnya sama-sama 2. Terus dioperasikan, ini bagian atasnya, ini pakai XX, jadi 2 kali 1 minus YY, 3 kali 1. Jadi 2 XX min YY plus I, XY plus YX. XY berarti 2 kali 1. YX berarti di sini adalah 2 kali 1 yang ini, 3 kali 1 yang ini. Jadinya 2 plus 3. Hasilnya di sini adalah 2 tambah 3 ini 5, jadi I kali 5 per 2, ini dominasikan negatif 1, negatif 1 per 2. Jadi bagian realnya, negatif 1 per 2, imajinernya adalah 5 per 2. Bagaimana modulusnya? Modulusnya ini bisa kita hitung menggunakan ini. Jadi modulus Z adalah akar dari bagian real dikuadratkan tambah imajiner dikuadratkan. Jadi ini yang realnya min setengah dikuadratkan tambah imajinernya 5 per 2 dikuadratkan. Lalu kita operasikan dapat hasilnya akar 26 per 2 atau menggunakan yang tadi ya, sifat. Jadi modulus dari Z adalah kalau ininya modulus Z1 per Z2 adalah modulus Z1 bagi modulus Z2. Jadi modulusnya terpisah bagian atas dengan bagian bawah. Atasnya dimoduluskan, bawahnya dimoduluskan. Yang atasnya dimoduluskan berarti ini akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Yang bawahnya akar 1 kuadrat plus negatif 1 kuadrat. Hasilnya di sini sama-sama akar 26 per 2. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. 30 menit ya? Udah cukup jelas, Pak. Masih ya? Ini latihan silakan dikerjakan sendiri nanti dan biasanya dibahas pada pertemuan berikutnya kalau di perkuliahan gitu ya. Penutup pada perkuliahan lanjut bilang kompleks lebih sering ditulis dalam bentuk polar. Pembahasan bilang kompleks dalam notasi polar dan operasinya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi dengan demikian pertemuan pertama ini selesai. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nyalain dulu dong kameranya dong. Sebagai bukti udah ada perkuliahan. Oke, saya hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.